Halo semuanya, selamat datang pada mata kuliah Web Development atau pengembangan web. Nah, pada minggu pertama ini, teman-teman akan belajar Object Oriented Programming in PHP. Nah, kenapa teman-teman perlu belajar OOP in PHP ini? Karena di mata kuliah ini kita akan menggunakan framework Laravel yang dasarnya merupakan OOP. Sehingga teman-teman perlu mengetahui OOP pada bahasa pemrograman PHP. Oke, pada minggu ini kita akan membahas tentang intro to OP, class dan object, properties, constructor, function, access modifier, serta function getter dan setter. Object oriented programming. Nah, object oriented programming ini seperti yang sudah teman-teman ketahui merupakan sebuah konsep pemrograman yang berorientasi pada objek-objek yang memiliki data field, property, dan metode-metode untuk membentuk sebuah aplikasi. Jadi, objek sendiri merupakan kumpulan dari properti data field seperti nama, alamat, umur, ataupun variabel-variabel lainnya. Kemudian metodenya adalah fungsi-fungsi pada kelas atau objek tersebut yang digunakan untuk menarik atau mengolah data dari properti tersebut. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kelas dan objek merupakan bagian utama dari OOP. Kelas sendiri merupakan cetak biru, sementara objek merupakan hasil real dari class. Seperti contoh di atas, class merupakan blueprint dari sepeda di atas, jadi masih berupa gambar, desain, ukuran tentang sepeda tersebut, tapi belum bisa digunakan. Sementara objek merupakan hasil realnya. Nah, pada gambar di atas terdapat sepeda warna biru, hijau, maupun kuning yang siap digunakan oleh penggunanya. Oke, untuk membuat sebuah kelas di PHP, teman-teman dapat mengetikkan seperti gambar berikut ini. Kelas buah, kurung buka, kurung kurawal, tutup. Lalu kodenya bisa dimasukkan di dalamnya. Nah, ini contoh lengkapnya. Jika kita memiliki kelas buah, maka propertinya yaitu bisa warna dan nama. Nah, kemudian functionnya yaitu tinggal mengetikkan function, lalu nama dari function tersebut, kemudian parameternya. Untuk mengakses properti, maka teman-teman perlu menggunakan kata kunci this. Lalu diberi tanda minus lebih besar name, yaitu name itu merupakan nama dari propertinya. Oke. Untuk contoh kasus, kita memiliki kelas bernama buah, memiliki properties, nama, dan warna. Jika kita ingin membuat functionnya, maka seperti contoh di bawah berikut ini, function set nama, lalu diberi parameter. Nah, untuk memanggil property atau untuk mengisikan data di property, kita harus menggunakan keyword this, lalu minus, dan diberi tanda besar, lalu disertai dengan nama propertinya. Contoh this minus lebih besar nama sama dengan dolar nama. This nama ini merupakan properti, sementara dolar nama sendiri merupakan data dari parameter. Setelah kita tahu cara membuat sebuah class, maka untuk membuat sebuah objek, teman-teman dapat menggunakan keyword new, lalu nama dari class tersebut. Contoh, jika kita ingin membuat objek menggunakan kelas buah ini, maka kita beri dia variabel dolar apple sama dengan new buah. Maka apple tersebut merupakan objek dari kelas buah. Nah, jika kita ingin membuat objek dengan kelas buah, maka kita dapat membuat dolar banana sama dengan new buah. Nah, kita sekarang telah memiliki dua objek. Nah, bagaimana cara memanggil function di dalamnya? Caranya yaitu sama, menggunakan minus dan lebih besar. Dengan cara dolar apple, yaitu kita panggil nama dari objek buahnya, kemudian kurang lebih besar set nama, yaitu set nama adalah function, lalu disertai dengan parameter seperti biasa. Seperti contoh berikut ini yang berwarna hijau. Komponen pada class adalah properties, function, constructor, dan destructor. Ini merupakan komponen utama dari sebuah kelas. Properties itu apa? Data yang terdapat dalam sebuah kelas. Contoh pada kelas buah ini yaitu nama dan warna. Jika kita memiliki kasus lain seperti pengguna ataupun user, kita dapat mengetikkan nama, alamat, nomor telepon, maupun data-data lain yang mendukung.
function yang berada di dalam kelas dan menggambarkan perilaku dari sebuah objek. Kita memiliki properties warna dan nama. Maka kita dapat membuat function untuk menarik data dari nama dan warna itu seperti berikut ini. Function lalu diberi nama dari function tersebut lalu disertai dengan parameter. Untuk mengisikan data di dalamnya kita menggunakan $this untuk mengakses properties, lalu sebelah kanan ini $nama merupakan parameter. Nah, selanjutnya untuk konstruktor. Konstruktor di PHP tidak memanggil nama dari kelas tersebut, tapi dia menggunakan function yang telah disediakan, yaitu menggunakan underscore construct dan disertai dengan parameter seperti biasa. Nah, konstruktor sendiri merupakan fungsi yang pertama kali dipanggil ketika sebuah objek dibuat, berguna untuk menginisialisasi nilai-nilai dari properties. Jika ada construct, maka ada destruct. Fungsi yang dipanggil ketika sebuah objek dihapus atau dihancurkan, ataupun script telah berhenti ataupun keluar. Nah, untuk memanggil function ini, teman-teman menggunakan underscore destruct. Selanjutnya adalah access modifier. Setiap property ataupun function memiliki access modifier yang akan membatasi pengaksesan data-data dari masing-masing tersebut. Terdapat 3, public yaitu dapat diakses dari mana saja, diakses dari kelas manapun pada dalam project tersebut. Lalu protected dapat diakses oleh kelas itu sendiri beserta dengan turunannya, yaitu child dari kelas tersebut. Sementara private hanya dapat diakses pada kelas tersebut. Contoh untuk access modifier, itu kita memiliki kelas fruit, kelas buah, maka kita dapat memberikan access modifier pada depan dari variabel tersebut, public name, protected color, private weight. Nah, saat kita membuat objek new fruit dan kita memanggil masing-masing dari variabel yang telah diberi access modifier tersebut, maka untuk nama akan berjalan dengan baik, sementara color dan weight akan error dikarenakan karena di access modifier berupa protected dan private. Nah, ini merupakan contoh lainnya untuk function ya. Untuk function jika public maka tidak perlu diberi apa-apa, tapi untuk protected maka dapat diberikan di depannya dan private juga. Nah, method getter dan setter. Seperti teman-teman ketahui, untuk mengakses property biasanya property kita beri akses modifier yaitu private ataupun protected jika kita ingin melakukan extend ataupun inheritance. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan function untuk menarik atau menyimpan data pada property yaitu getter dan setter. Seperti contoh berikut ini, maka ini merupakan sebuah tampilan coding class buah secara lengkap mulai dari konstruktor dan getter setternya. Nah, contoh getter dan setter. Kita tinggal memanggil seperti ini, set nama, set warna, set harga, lalu get nama, get warna. Oke, sekian materi hari ini. Teman-teman dapat mengakses materi ini di elearn.uc.ac.id. Sampai berjumpa di video lainnya. Terima kasih.